Halo semuanya, saat ini kalian sedang berada di zona yang akan memberikan informasi seputar hal-hal menarik. Di mana lagi sih kalau bukan di For You. Saat ini kalian sedang berada di zona yang akan memberikan informasi seputar hal-hal menarik. Di mana lagi sih kalau bukan di For You. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Kali ini kita bakal bahas 4 film terlaris dengan pendapatan terbesar nih guys. Pasti penasaran kan apa aja? Tapi sebelumnya aku mau makasih banget buat kalian yang udah subscribe dan bantu like channel ini. Dan bagi yang belum, bisa dibantu ya untuk like dan subscribe channel ini. Makasih. Aku di sini nggak sendiri nih. Aku bakal ditemenin sama salah satu bintang tamu kita yang cantik. Penasaran kan siapa orangnya? Langsung aja deh kita panggilin. Maria. Halo. Halo teman-teman For You. Gimana nih perjalanan ke sini? Lancar nggak? Lancar, cuman ada macet-macet dikit karena semua itu kerjanya nggak work from home semua kan. Jadi tapi lancar sih overall gitu. Wah, berarti lancar nih ya perjalanan ke sini. Gimana sih Kak? Aku mau tanya nih, perasaan Kakak diundang ke For You? Excited dong. Apalagi kali ini For You itu mau ngebahas 4 film kan. Dan aku gak sabar nih mau review bareng sama Bella dan temen-temen. Lebih santai ya Bel kalau duduk kayak gini. Iya, lebih enak. Kita juga ngobrolnya lebih santai, bener banget kata Kak Maria. Langsung aja nih kita bahas 4 film terlaris panjang masa dengan pendapatan terbanyak. Yuk, check it out. Yang pertama itu ada Titanic. Titanic nih, film yang familiar banget gak sih di telinga kita Kak? Iya benar. Iya kan? Film pertama datang dari tahun 1997. Siapa sih yang gak tahu Titanic? Ayo, siapa yang gak tahu Titanic? Film garapan James Cameron ini dinilai jadi film paling epik yang menceritakan kejadian tenggelamnya kapal Titanic. Titanic sendiri menceritakan kisah Rose DeWitt yang diperankan oleh Kate Winslet, seorang gadis cantik yang dipaksa menikah nih oleh bangsawan. Nah, hadiah pertunangannya pun gak main-main ya. Dia dikasih tiket berlayar di kapal mewah Titanic yang seharusnya memperkuat cinta mereka, tapi malah ngebuat si Rose ini bertemu dengan Jack, seorang pelukis biasa yang justru berhasil membuat Rose jatuh cinta. Nah, kisah cinta dramatis mereka ini berhasil bikin banyak orang nangis, terharu, dan justru film mereka ini tuh berhasil membuat para penonton tuh jatuh cinta gitu sama film Titanic. Titanic sendiri yang digambarkan sebagai kapal paling mewah, pada masanya juga digambarkan menjadi kisah paling tragis di balik kemewahan dan keindahannya. Film yang diproduksi oleh 20th Century Fox ini berhasil meraih keuntungan senilai $615.000 Amerika Serikat. Wow, itu banyak banget ya guys. Apalagi kisah sepasang kekasih yang benar-benar mereka tuh nggak tahu kalau ternyata mereka akan ada kecelakaan gitu kan di kapal yang semewah itu. Dan kita tahu ya kapal itu tuh sebenarnya nggak akan kecelakaan gitu sebenarnya. Nah, tapi untuk ini ya Kak, mungkin gara-gara ada apa batu, iya batu, gitu benar. Bukan es batu, apa tuh gunung batu. Gunung batu. Dimana itu ternyata bukan Kak, bukan gunung batu. Gunung batu. Itu bukan gunung batu, gunung es batu. Ya maaf guys, maaf. Gunung es batu. Benar. Pasti semuanya juga tahu gak sih scene yang paling favorit itu yang ketika pasangan ini tuh si Rose dan Jacknya itu merentangkan tangan di tepi kapalnya. Oh, di dek kapal mungkin ya. Iya, benar gak sih? Iya yang terus sambil putar lagu My Heart Will Go On itu. Menurut
kamarnya sendiri itu kan yang jadi Jack itu kan Leonardo DiCaprio kan Kak. Tahu dong kalau dia itu adalah aktor yang ganteng. Handsome banget ya. Kan? Nah, itu menurut Kakak gimana sih, apakah aktingnya dia udah bagus atau gimana? Bagus banget, apalagi maksudnya pasti cewek-cewek juga yang kayak aduh pengennya nonton karena ada dia juga nggak sih? Oke, terus juga apalagi pas dia memerankan scene di mana dia itu mau menyelamatkan si Rose-nya juga, yang dia ngomong kayak gini, you jump, I jump, trust me. Terus mereka yang kayak aduh di situ bener-bener Merinding banget gak sih Kak? Nah, mana iya, ada gitu cowok gitu. Maksudnya ada beberapa, tapi kan maksudnya di film itu tuh keren banget sih, Kak. Iya Banget. Cintanya tuh nggak kayak cinta-cinta alay gitu loh ya nggak sih? Iya bener banget, ya udah. Sekarang langsung aja nih kita bahas di film kedua, yaitu ada Avengers Endgame. Kita dibantu reviewnya sama Kak Maria. Oke, boleh langsung ya. Oke, lanjut ke film berikutnya yang selalu jadi langganan perbincangan hangat tiap rilis. Apalagi sih kalau bukan film keluaran Marvel series Avengers. Avengers Endgame yang rilis tahun 2019 lalu merupakan ending dari semua sequel Avengers. Series ini merupakan lanjutan dari seri sebelumnya yaitu Infinity War. Di Infinity War, para Avengers seperti Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor kembali beraksi untuk menghentikan Thanos yang sedang menjalankan misinya mengumpulkan Infinity Stone. Nah, di Avengers Endgame ini, Thanos udah berhasil ngumpulin keseluruhan Infinity Stones yang jumlahnya ada 6. Kalau Thanos udah berhasil ngumpulin itu semua, artinya dia bisa menguasai alam semesta, dan hal ini bikin para Avengers tuh berusaha untuk bikin Thanos kalah. Whatever it takes, pokoknya dia harus dihentiin. Di Avengers Endgame ini, Tony Stark yang kejebak di ruang angkasa dan oksigennya itu udah mulai habis, berusaha menghubungi Pepper Post. Di film ini, penggemar Iron Man bakalan dikuras habis deh air matanya sama batinnya juga nih. Karena Tony Stark ini harus meninggal di salah satu scene dalam Avengers Endgame. Avengers Endgame yang dibuat oleh Marvel Studio dan Walt Disney Pictures ini berhasil meraup keuntungan sebesar 858 juta dolar atau sekitar 12 triliun deh kalau dirupiahin. Sebenarnya nggak kaget sih ya untuk ukuran film Avengers yang emang segi efek green screen-nya itu keren banget. Dan biaya produksi film ini juga sendiri sudah cukup besar. Dari biaya produksinya aja memang sudah besar bener, gitu. Jadi iya. kalau mereka meraup keuntungan yang besar juga, itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Enggak sih kalau menurut aku. Nah, aku mau tanya nih Kak, kan tadi Kakak udah mereview film Endgame ini kan. Aku mau tanya, Kakak ada gak sih superhero favorit di Avengers Endgame ini? Ada dong pastinya. Apa tuh? Siapa Captain tuh? America dong. Aduh, pasti kalian juga salah satu penggemar Captain America kan? Iya, bener banget Bel, karena dia lumayan, bukan lumayan lagi ya, emang cakep banget gitu kan. Jadi bener-bener yang apalagi pas scene yang semua hero-nya itu nongol kan? Semua gitu. Pas bener-bener si Captain Amerikanya ini udah sendiri gitu untuk melawan Thanos. Di situ aku bener-bener yang kayak aduh gimana nih gitu. Oke, lanjut kali ya Bel. Iya, lanjut sih Kak. Nih, selanjutnya ada Avatar. Selanjutnya nih, yang akan kita bahas ini adalah film yang unik. Lagi-lagi sutradara James Cameron bikin gebrakan di dunia perfilman Hollywood. Gak lain dan gak bukan, film itu adalah Avatar yang rilis pada tahun 2009 lalu nih. Tahu gak sih, film ini tuh berkisah seorang makhluk hidup yang tingginya sampai 3 meter loh, bayangin. Berwarna biru lagi, lucu-lucu tapi serem gitu. Film ini tuh dimulai tahun 2154 yang mengisahkan bahwa adanya planet yang bernama Pandora. Planet ini digambarkan salah satu bulan dari planet Polyphemus. Pandora sendiri ini adalah planet yang diselimuti hutan lebat dan menyimpan sumber daya mineral unobtainium yang melimpah. Nah, sekarang pada tanggal tersebut planet Bumi mengalami krisis sumber daya alam selama beratus tahun. Hal ini membuat para manusia terpaksa mencari sumber energi baru, yaitu pada Pandora.
Film Avatar yang merupakan hasil produksi dari Dune dan Lightstone Entertains ini berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 760 juta dolar setelah rilis. Nggak kebayang sih kalau dirupiahin itu berapa. Jadi untuk kalian yang mau nonton film Avatar ini recommended banget karena filmnya emang sebagus itu dan menyajikan fantasi yang benar-benar wow. Belum lagi mereka bakal rilis film baru Avatar 2, Avatar 3 itu pada tahun 2021 nanti nih, tahun depan, sama 2024 nih. Ini masih perkiraan ya guys. Nah, segitu review film dari Avatarnya. Bagi kalian yang mau nonton film Avatar itu recommended banget karena apa? Karena di situ filmnya menyajikan fantasinya tuh bener-bener real banget. Jadi dari visual dari segi efeknya pun mendukung banget gitu. Jadi untuk kalian yang mau belajar editor gitu bisa sih bisa dilihat ya guys. Iya, bisa dilihat. Dan memang film ini tuh ada nilainya banget nih Bel. Iya, apalagi si Jack ini pemeran cowoknya ini dia itu di kehidupan manusianya dia disabilitas ya, lumpuh. Dan ketika dia mencoba menjadi avatar, dia itu di situ tuh bisa nggak lumpuh gitu. Iya, dan itu dia menjadi suatu kesenangan dan suatu apa? Pokoknya di situ tuh dia merasa dihargai lah, dihargai juga. Dan di sana juga dia ketemu sama cintanya nih Kak. Seru banget kan filmnya. Neytiri kalau nggak salah namanya. Iya bener banget. Oke, kita lanjut Bel ke review selanjutnya aja ya. Langsung kita ada film Star Wars episode 7. Aku bantu ya Bel. Oke, Star Wars The Force Awakens. Film terakhir yang bakal kita bahas hari ini adalah seri Star Wars episode 7, itu The Force Awakens. Pokoknya kalau ngomongin Star Wars ini gak bakal ada habisnya karena episodenya tuh banyak ya Bel, dari 1 sampai kalau nggak salah tuh 8. Oke Bella, film yang terakhir ini bakal kita bahas adalah seri Star Wars episode 7, yaitu The Force Awakens. Pokoknya kalau ngomongin Star Wars itu gak bakal ada habisnya deh. Apalagi film ini tuh udah legend banget. Dan penggemar setianya itu udah gak perlu diraguin lagi. Karena The Force Awakens sendiri merupakan film lanjutan dari sequel Star Wars. Sebelumnya itu Star Wars Revenge of Sith yang rilis tahun 2005. Seri Star Wars The Force Awakens sendiri menceritakan tentang film pertama dari 3 trilogi Star Wars yang bercerita 30 tahun setelah film sebelumnya atau setelah Death Stars yang hancur, dan Luke Skywalker ini atau Mark Hamill yang merupakan Jedi terakhir. Jedi terakhir itu merupakan pahlawan penjaga perdamaian dan keadilan di Galactic Empire. Itu tuh hilang dia si Luke Skywalker-nya itu. Dan pada waktu yang sama nih, organisasi First Order telah bangkit kembali setelah kehancuran Galactic Empire. Mereka berhasrat untuk memusnahkan Luke dan menjatuhkan kekuasaan Republik. Kelompok Resistance yang dipimpin oleh Leia menentang rencana tersebut agar keadaan bisa terkendali. Nah, Leia mencari Luke untuk meminta bantuan. Dan film ini tuh merupakan film yang amat ditunggu-tunggu para penggemar Star Wars karena merupakan film pertama yang rilis setelah film terakhirnya tahun 2005 lalu nih teman-teman. Nah, Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, dan Brian Burke berhasil membuat penantian para penggemar Star Wars terbayar karena film ini tuh meledak dan menghasilkan pendapatan sebesar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Udah gak kebayang ya, banyak banget. Dan untuk kalian penggemar film Star Wars bisa ditonton ya. Apalagi Star Wars ini mempunyai episode yang banyak dari 1 sampai 8 atau 9. Jadi nanti kalian bisa coba di Cekidot ya, biar lebih tahu nih apa sih Star Wars The Force Awakens ini. Sebelum itu pokoknya kalian pastiin dulu ikutin dari episode 1 gitu guys. Oke, lanjut lagi. Sekian review film kita kali ini. Kayaknya udah ya Kak ya. Kan kita juga cuma 4 film nih ya kan. Kita akhiri aja. Dadah.